Halo sahabat Tani Amel Garden, plant lover semuanya. Di hadapan kita kali ini ada tanaman Sansevieria ya, tanaman yang sudah melegenda, sudah kita kenal semuanya. Tanaman yang banyak sekali jenisnya, dan tanaman yang mempunyai fungsi yang sangat bagus sekali untuk membersihkan udara dari polusi dan radikal bebas ya. Nah, tanaman ini jika ditanam asal-asalan ya, dia kesannya asal-asalan. Namun jika dengan sedikit usaha dan sentuhan kita, maka tanaman ini akan bisa tampil elegan dan tampil cantik. Misalkan kita dengan sentuhan seperti ini, kita bisa tampilkan di teras rumah, di ruang tidur, di kamar tidur ya, ataupun bisa di perkantoran seperti ini, di ruang kerja. Nah, di perkantoran yang luas seperti ini, juga di kafe, di apartemen juga kita biasanya sering menemukan tanaman ini dia pasang di situ. Juga di hotel, di lobi hotel ya, kita sering jumpai Sansevieria ini. Di pertokoan kita juga bisa kita temui kadang-kadang. Bahkan di bandara atau di airport kita juga sering temui tanaman ini ditanam di situ. Nah, tanaman ini meskipun cukup bandel, tetapi dia juga tidak luput dari hama atau penyakit, teman-teman. Nah, kali ini Tani Amel Garden akan mengulas salah satu dari sekian banyak jenis penyakit dari Sansevieria dan bagaimana tindakan kita selanjutnya. Untuk itu, ikuti setelah iklan berikut ini. Ya teman-teman, di depan kita ini tanaman Sansevieria saya. Inilah penampakannya. Lumayan sih, lumayan cukup subur, lumayan bagus. Penampakan dari atas seperti ini. Sekilas tidak ada kendala atau masalah ya. Inilah penampakannya. Nah, tapi ayo kita cek lebih dekat ya. Nah, kita cek lebih dekat. Nah, ternyata kita bisa temui ini. Inilah kendalanya. Salah satu kendala yang sering kita temui pada tanaman Sansevieria kita, yaitu bercak-bercak putih atau kutu putih yang menempel pada daun Sansevieria seperti ini. Iya. Nah, ini bercak-bercak putih yang suka mengganggu tanaman kita ya. Nah, seperti ini. Kan di lipatan daun dalam, nah ini banyak sekali nih. Nah, ini mumpung belum terlanjur ya teman-teman. Kalau dia nanti sudah terlanjur, bisa berakibat fatal pada tanaman kita. Nah, juga seperti ini di daun atas. Ini bisa disebabkan karena bisa dari media yang tidak cocok, dari perubahan suhu, atau dari penyiraman ya, atau beberapa kasus lain lah. Kita coba cek yang lain. Sini ada sedikit. Nah, yang di sebelah dalam sana juga terlihat. Sebenarnya kutu putih ini tidak terlalu berakibat fatal asal kita segera tangani ya, segera memberi tindakan
supaya tidak terlalu berefek fatal pada tanaman kita. Nah, sekarang ini tindakannya, ini ala Tania Mel Garden ya. Ini cara-cara mengatasi kutu putih yang biasanya saya lakukan. Kita ambil dulu, kita cabut dulu Sansevieria kita dari pot satu persatu. Kita ambil. Nah, kita bersihkan bagian yang nggak perlu. Nah, kita cek. Nah, ini ada yang sudah coklat mengering, tapi itu tidak masalah, masih bisa diselamatkan saya kira. Sambil kita cek perakaran dan pangkal batang, ternyata masih sehat semua, tidak ada yang lonyot atau lunak atau menguning yang sudah berair gitu ya. Kita cek perakarannya dulu, tidak masalah. Kita cek lagi bagian-bagian yang mana tadi terkena serangan kutu putih. Biasanya di lipatan dalam ini yang agak susah. Nah, seperti ini, di lipatan dalam ini nanti kita bersihkan satu persatu. Kita cek lagi. Nah, ini di bagian luar tapi di lipatan dalam ya, di sela-sela daun. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya teman-teman. Langkah berikutnya yaitu simpel, kita siapkan air mengalir ya dari keran gitu. Kita semprot saja bagian-bagian tadi yang terkena kutu putih biar rontok dulu ya. Nah, sambil kita bersihkan bagian akarnya sekalian, siapa tahu ada yang bersarang juga di situ, nanti menyerang akar dan pangkal daun ya. Kita bersihkan pelan-pelan, kita semprot celah-celahnya ya, celah-celah daunnya, sambil kita gosok-gosok di bagian daun tadi ya. Nah, ini seperti ini ya, kita gosok saja dengan tangan. Ini juga ya, sebelum dia merembet ke yang lain, sebelum tambah parah, kita siram terus satu persatu. Nah, ini cara ini sudah sering saya lakukan ya teman-teman ya. Jadi sudah saya praktekkan dan itu efektif untuk menghilangkan kutu putihnya ya. Di celah-celahnya kita semprot, jangan khawatir, tidak akan merusak tanaman kita air ini. Dengan perawatan seperti ini juga kembali daunnya juga akan menjadi bersih ya. Daunnya menjadi bersih, kelihatan warnanya kembali mengkilat, hijaunya kelihatan hijau, strip kuning di pinggirnya juga kelihatan. Nah, seperti ini. Yang ini perlu kita gosok dengan tangan, karena dengan air saja tadi tidak cukup ya. Nah, setelah digosok dengan tangan, kita semprot lagi sampai bersih, sampai kira-kira tidak ada kutu putihnya. Oke, setelah proses pertama kita semprot dengan air selesai, berikutnya adalah kita siapkan cairan deterjen untuk
cuci piring ya. Nah, apa itu Mama Lemon atau apa kayak terserah. Kita ambil sedikit saja sabunnya, kita campur dengan air lagi. Kita campur air seperti ini ya, cukup. Nah, kemudian kita cuci tanaman kita dengan air larutan deterjen tadi, mulai dari pangkal akar ya, dari akar. Yang pangkal-pangkal tadi kan tempat bersarangnya kutu putih teman-teman. Kita cuci. Jangan khawatir, cara ini tidak akan membuat tanaman kita mati karena saya sudah buktikan. Anda bisa lihat di kejauhan sana itu, di dekat pagar itu, tanaman Sansevieria yang sudah besar itu dulunya juga terkena kutu putih, tapi sudah saya tangani dengan cara seperti ini, sudah kembali subur dan beranak banyak ya. Oke, kembali lagi setelah kita bersihkan akarnya tadi, kita celup akarnya, kita bersihkan juga daun-daunnya dengan cairan deterjen ini. Satu persatu kita gosok lagi yang kemungkinan masih ada sisa-sisa yang menempel, sisa-sisa kutu putih ya. Setelah itu kembali kita bilas dengan air supaya tidak ada sisa cairan sabun, cairan deterjen yang menempel pada Sansevieria kita. Nah, cuci sampai bersih. Nah. Ya, memang harus telaten. Pastikan semua tercuci bersih dari akar hingga pucuk teratas ya, daun teratas ya, seperti inilah kira-kira. Sudah bersih ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal ke proses berikutnya, yaitu kita tanam kembali pada media atau pot yang sudah kita sediakan. Nah, saat ini saya akan repotting ke pot yang lebih bagus, yaitu saya kebetulan punya pot tawon. Kita tanam di sini. Usahakan medianya poros teman-teman ya, jadi kalau disiram dia tidak menyimpan air terlalu banyak, karena Sansevieria akarnya tidak suka dengan media yang airnya menggenang. Dia suka air tapi tidak suka air yang menggenang. Oke, kita tata dulu, kemudian setelah pas dengan selera kita penempatannya, kita tutup dengan tanah. Jangan lupa nanti terakhir kita siram secukupnya teman-teman. Nah, inilah teman-teman hasil dari tindakan perawatan terhadap Sansevieria tadi plus repottingnya. Dengan sedikit usaha dan sentuhan, kita bisa melihat tanaman Sansevieria ini elegan, cantik untuk diletakkan di teras rumah.
juga tidak kalah cantiknya, tidak kalah elegannya saat kita letakkan di sudut ruang tamu ya, seperti ini. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Oke, semoga tips kali ini bermanfaat. Hanya dengan sedikit sentuhan dan usaha, maka tanaman yang kelihatan biasa-biasa saja akan menjadi tanaman yang tampaknya luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di tips-tips berikutnya. Salam sehat selalu, salam hijau.